Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 52. Dikhianati. Apa kamu tidak memiliki kasih? Tanya Cahaya. Hubunganku baru saja berakhir, baby. Arlan sedikit tersenyum. Meskipun hatinya terasa perih namun tetap ditahannya. Selama ini, dia selalu menutupi kesedihan dan kecewaannya dengan berpura-pura bahagia. Benarkah? Saya senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Arlan. Arlan menganggukkan kepalanya. Aku sudah bertunangan dengannya. Dan ternyata sebelum pernikahan, dia sudah selingkuh. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku ketika dia berbagi peluh dengan pria selingkuhannya. Alam menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Bayangan saat melihat calon istrinya tercinta dengan seorang pria kembali melintas di ingatannya. Back to back. Alan masuk ke dalam apartemen milik tunangannya. Rasa rindu yang memenuhi ruang di setiap dadanya membuat pria itu tidak sabar untuk segera bertemu dan memeluk wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Sudah 2 minggu ini Alan pergi ke Jerman karena harus mengurus bisnis keluarganya. Pekerjaan seharusnya bisa diselesaikannya dalam waktu 3 minggu dan diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Selama 2 minggu itu, Alan bekerja keras demi wanita yang teramat dicintainya. Alan kembali ke Amerika tanpa memberitahu tunangannya. Ketika dia masuk ke apartemen dan sampai depan pintu kamar, pria itu membeku ketika mendengar suara percintaan dari dalam kamar. Suara itu sangat dikenalnya, selalu memanggil lembut namanya. Semakin lama, kakinya semakin mendekat dan suara itu pun semakin jelas. Suara bersahutan antara perempuan dan laki-laki. Katakan sayang, bagaimana aku dengan Arlan? Tanya si pria. Itu saja kamu, Hani, jawab si wanita dengan manja. Kau tidak berdusta, baby. Si lelaki sangat senang ketika mendengar jawaban kekasih gelapnya. Sudah beberapa minggu ini, dia bebas menikmati percintaannya dengan wanita, serta lagi menyandang status istri. Tentu saja tidak. Aku mau dengannya karena dia itu sangat banyak uang. Dia kaya dan desainer terkenal. Dia juga seorang pewaris dari keluarga Lukas. Karena dia, nama popularitasku melambung tinggi. Kau tahu, jika aku menikah dengannya, maka seperti apa kehidupan kita nanti? Wanita itu berkata dengan nafas yang tersengal-sengal. Kau tidak berdusta, baby? Tanya si lelaki. Tentu saja tidak, kasih cintaku hanya untukmu. Sedekah Arlan, bukanlah tipeku. Aku tidak suka pria gaya bicaranya lemah lembut. Aku sangat jengkel ketika melihat dia berbicara. Waktu itu henti-hentinya menghina calon suaminya, tanpa dia sadari bahwa ucapannya dengar oleh pria yang sudah dikhianatinya. Kakinya gemetar ketika mendengar penuturan dari wanita yang sangat dicintainya. Pengkhianatan ini sangat menyakitkan. Dadanya seakan ditusuk oleh 9 belati. Aku akan selalu mengikuti apa maumu. Ucap si pria selalu mengambil keuntungan dari sang kekasih. Hani, waktu itu berteriak ketika si laki menghentakkan kebelakangnya dengan keras. Alan mendengar dengan jelas setiap hentakan dilakukan oleh si pria. Apakah seperti ini? Bersaat ketulusan cinta telah diberikannya untuk wanita yang merupakan model dan juga calon istrinya. Tubuhnya sudah panas ketika emosi menguasai jiwanya. Kini bukan cemburu lagi yang dirasakannya, namun kemarahan. Sandra. Wanita sedang menikmati indahnya surga dunia itu menoleh ke samping dan dia melihat Arlan berdiri di sana. Lalunya seakan mau lepas dari tempatnya. Dengan cepat dia menolak tubuh kasihnya hingga penyatuan mereka pun terlepas. Arlan, kau sudah pulang? Wanita itu bertanya dengan gugup. Dengan cepat dia menutup tubuhnya dengan selimut. Seperti ini yang kau lakukan. Alan masih tidak tenang meskipun badannya sudah naik turun menerasa sesak. Arlan, aku bisa jelaskan. Sandra berbicara dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak menyangka perbuatannya akan diketahui oleh calon suaminya.
Alan berjalan mendekati wanita tersebut dan menjijik tubuh wanita yang sudah penuh dengan bercak merah. Kau sungguh menjijikkan, Sandra. Lepaskan cincin itu. Alan melihat cincin di jari manis si wanita. Dan bukanlah pria bodoh yang dengan ikhlas memberikan cincin pertunangannya kepada wanita yang telah mengkhianatinya. Aku tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Aku sungguh mencintaimu. Wanita itu menangis. Sungguh dia sangat takut kehilangan tambang emasnya. Kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Alan merapat ke rahamnya dengan wajah yang merah padam. Maka matanya tajam dan memerah. Aku tidak akan melepaskannya. Tolak, Sandra. Mana mungkin dia mau melepaskan cincin berlian seharga 83 juta US dollar. Dia satu-satunya model di Amerika yang memakai cincin berlian Pink Star, yang merupakan salah satu cincin berlian termahal yang pernah ada. Kau tidak bisa mengambilnya. Kau sudah memberikan cincin ini untukku. Sandra menjemur di belakang punggung. Aku tidak akan biarkan wanita menjijikkan sepertimu. Pakai cincin itu. Lepaskan. Alam menang wanita berwajah cantik itu dengan jijik. Aku tidak akan melepaskannya. Sandra menolak dengan tegas. Dia sangat mencintai cincin berlian tersebut. Karena cincin itu, dia selalu menjadi sorotan publik. Dia tidak akan mau kehilangan cincin yang senilai jutaan dolar tersebut. Kau pilih, aku akan memutuskan jarimu untuk cincin itu, atau kau lepaskan sendiri. Alam menatap tunangan itu dengan penuh kemarahan dan kebencian. Sandra sangat ketakutan ketika melihat tatapan mata Arlan yang begitu sangat mengerikan. Untuk pertama kalinya dia melihat Arlan yang begitu sangat marah. Sakit, lepaskan tanganku. Wanita itu menangis merah sakit ketika Arlan memutar jari manisnya. Pilihan ada di tanganmu. Kau sakit cincin ini atau jarimu? Arlan sudah semakin perkuat tangannya ketika memelintir jari manis wanita tersebut. Hanya sedikit tenaga lagi untuk memutar jari nan lentik tersebut. Setelah itu bisa dipastikan jari Sandra akan patah. Sakit, Arlan, lepaskan jariku. Aku akan melepaskan cincin ini. So, Sandra. Waktu itu menangis pada sakit yang luar biasa. Alan melepaskan tangan wanita tersebut dan memandang setiap gerakan dilakukan oleh si wanita. Alan langsung melepas cincin yang baru saja keluar dari jari manis wanita pengkhianat tersebut. Sandra terus menangis. Dia tidak rela ketika melepaskan cincin yang begitu sangat dicintainya, melebihi nyawanya sendiri. Namun nyatanya, dia tetap lebih menyayangi jari manisnya daripada cincin tersebut. Sedangkan pria yang merupakan kasih gelapnya Sandra hanya diam dengan penuh ketakutan. Mana mungkin dia berani untuk melawan Arlan. Pria itu bukanlah tandingannya. Setelah ini, karirnya pasti akan hancur. Arlan masukkan cincin itu ke dalam saku celananya. Dalam waktu 15 menit, kau tidak keluar dari apartemen ini, maka bodyguardku akan menyeretmu keluar. Jangan bawa apapun dari sini. Ingat, ketika kau datang dan masuk ke apartemen ini, kau hanya membawa baju yang melekat di tubuhmu saja. Kau tidak bisa mengambil apartemen ini, Arlan, karena ini milikku. Sandra berkata dengan berteriak. Bagaimana mungkin dia keluar tanpa membawa apapun? Apartemen ini milikku. Aku suruh untuk tinggal di sini. Apa kau lupa? Kalau aku tidak pernah memberikanmu surat apapun kepemilikan apartemen, kau masih bersyukur karena kau hanya mengambil cincin tunangan serta apartemen saja. Dan aku tidak memintamu untuk mengembalikan semua uangku yang telah kau habiskan. Alan tersenyum mengejek wanita tersebut. Wajah wanita itu memucat setelah mendengar setiap kata yang dilontarkan oleh Arlan kepadanya. Selama ini, Arlan selalu memanjakannya dengan kemewahan, dan jika pria itu memintanya kembali, maka dia tidak akan pernah bisa untuk mengembalikannya. Satu hal lagi harus kau ketahui. Aku memutuskan kontrak kerja denganmu dan juga dengan dia. Lalu kemudian pergi dengan wanita tersebut. Ibu sangat hancur dan kini dia kembali mengingat betapa pilunya ketika dia dikhianati. Kenapa melamun? Tanya Cinta. Tunggu sebentar. Pria itu beranjak di duduknya dan kemudian dia mengambil sesuatu dalam dompetnya. Saya menang pria itu dan matanya terbuka lebar ke Alan masukkan sebuah cincin yang itu sangat manis dan juga cantik di jari manisnya. Ini apa? Tanya Cinta dengan terbata-bata.
Ini bukti kalau aku serius denganmu. Dan meskipun ini pertemuan pertama untuk kita, aku berjanji di pertemuan selanjutnya aku sudah melamarmu. Alam berkata dengan sangat lancar. Tapi jelas kalau pria itu memang mencinta wanita. Jangan bercanda. Jaya tertawa untuk menutupi gugupannya. Tidak, aku tidak bercanda. Asal kamu tahu, harga cincin itu sangat mahal. Dan jika aku tidak melamarmu, aku akan rugi besar. Jawabnya dengan tersenyum. Aku tidak mungkin menerima ini. Jaman cincin di jari manisnya. Namun jujur, dia sangat menyukai dan enggan untuk melepaskannya. Bisa dikatakan, Cahaya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tiba cincin di jari manisnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.